We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Dulu pendidikan di mana, Bu, untuk tarinya? Saya dulu SMK Negeri 8, SMKI, ya, terus berlanjut di ISI Surakarta, tahun angkatan 2005, gitu, sekolah seni. Jadi dari kecil udah di sanggar dulu waktu SD, terus SMP, terus menekuni di SMA, SMKI, lanjut di ISI Surakarta. Nah, ini tinggal di Pacitan? Ya, kebetulan saya ikut suami, Pak. Jadi asli saya Solo Tinggo. Bu, ini Isi Edar, pelaku seni tari. Saya langsung pertanyaannya, Bu, ya. Tradisi itu mengalir dalam kehidupan kami. Dari siapa, Bu, tradisi ini, Bu? Tradisi seni ini? Kebetulan saya itu dari kecil itu sering hidup bersama Simbah, Simbah Kakung, Simbah Putri, karena bapak ibu bekerja, terus yang ngomong istilahnya kakek nenek saya. Nah, di situ mereka itu mulai mengenalkan saya pada kesenian. Jadi kakek itu dia senang karawitan, terus adik kakek juga seorang dalang, cuman ya dalang kecil sebetulnya. Ya cuman dari situ saya mulainya dari kecil saya belajar menari, terus kemudian SMA, ya di SMKI, terus kemudian di ISI saya lebih mendalami kesenian. Saya ambil S1 seni pertunjukan di situ. Nah, di situ saya belajar apa sih itu seni, terus kenal dengan teman-teman, ikut segala komunitas seperti ya saya juga ikut teater, dan kebetulan suami saya juga orang teater di situ. Orang teater, orang seni rupa, terus bapak dari suami saya juga kebetulan juga seniman juga. Seperti itu di lukisan, kebetulan ini di rumah kakek ini. Bapaknya suami saya itu sering gambar juga. Nah, di situ ternyata saya sangat bersyukur sekali. Jadi semua yang di lingkungan saya, di sekeliling saya itu orang-orang yang suka dan hidup dengan kesenian. Jadi dan itu juga sudah menjadi tradisi jadi di keluarga kami. Jadi anak kecil, misal saya punya anak juga saya meneruskan ilmu saya kepada anak saya, anak didik saya, dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya pindah ke Pacitan itu sekitar 7 tahun yang lalu. Itu saya mendirikan sanggar di sini, di Pacitan ini, sanggar tari gitu. Nah, dari situ saya seperti babat talas istilahnya, buka lagi. Saya menjadi pribadi yang nol lagi dan harus memahami gimana Pacitan, belajar kesenian di Pacitan dan lain sebagainya. Jadi apa yang sudah saya dapatkan waktu saya sekolah, waktu menimba ilmu di SMKI, di ISI Solo dan lain sebagainya, saya tuangkan, saya tularkan ke anak didik saya di sanggar sini. Nah, kebetulan di sini sanggar saya alhamdulillah sudah muridnya ya hampir ya 100-an lebih lah. 100-an. Itu mereka dari mereka SMA terus kemudian sekarang sudah bekerja dan sekarang sudah terjun ke lapangan itu. Ya bersyukur sekali. Jadi tradisinya bisa dibilang ya tradisi bagi saya itu seperti
tradisi berproses. Jadi seakan-akan ya hidup itu harus selalu berproses. Jadi ada prosesnya, ada step by step-nya untuk menjadi sesuatu, untuk apa namanya membuat ya hidup itu lebih bermakna gitu. Wow, Ya. wow. Dari Oke. dalang, dari seni rupa, dari seni tari, semuanya masuk di sana. Oke. 3 anak ini juga belajar tari, Bu. Ya, cuman anak saya masih kecil-kecil, Pak. Jadi yang pertama itu SD kelas 3, itu juga senang dengan tari. Anak nomor 2 masih masih 5 tahunan, masih TK, yang kecil masih ini 3 tahun. Itu juga setiap hari aduh, Bu nari gitu. Jadi ya mereka karena melihat saya ya setiap hari keseharian kami, dan mereka dan selalu saya kalau bekerja selalu ikut. Jadi mereka otomatis belajar dengan sendirinya, nggak udahkan sendiri gitu. Jadi memang keluarga kami ya inilah ya udah menjadi tradisi bagi kami gitu. Okay. Wow. Ibu menulis alam punya cara sendiri. Hanya yang tangguh yang mampu bertahan. Ini saya juga pernah ngomong sama teman saya. Cuma yang nekat yang bisa hidup, saya ngomong gitu. Kejadian apa yang membuat Anda berpikir begini, Bu? Oke. Ya kita semua tahu ya, ini terjadi pandemi COVID ini memang membuat semua orang sangat ya ada yang terpukul, ada yang terpuruk ya kan. Terus dari situ, nah memang ini seperti seleksi alam sebetulnya ya. Jadi gimana kalau kita nggak tangguh ya, kita pasti akan nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi di bidang seni. Di Pacitan sendiri memang sangat jarang kan ada panggung. Pun ya sebelum pandemi itu pun kita harus berjuang, kita pentas sendiri, kita bikin pementasan sendiri dengan urunan konco-konco kayak gitu. Teman-teman ayo urunan bikin panggung, bikin pementasan, bikin event, kita cari donatur sana sini seperti itu. Itu sebelum pandemi aja seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kita punya disiplin di seni pertunjukan tentang manajemen. Jadi saya juga mempelajari mereka. Nah, didik saya tidak hanya menari, jadi mereka juga saya ajari tentang manajemen pertunjukan, berproduksi, rias, kostum. Jadi biar mereka juga bisa terjun ke lapangan. Nah, dan sekarang ini di masa pandemi, mereka kan sudah kehilangan pekerjaannya. Jadi mereka yang biasanya merias, ya kemana-mana, PY istilahnya PY itu payung, ya di manten, menari, terus job-job di panggung sekarang sudah tidak ada sama sekali. Nah, dari situ saya berpikir memang yang benar-benar tangguh memang ya. Jadi kita harus tangguh, kita harus kuat, kita harus bangkit. Nggak bisa kalau terpuruk misalnya ngenteni sumbangan, ngenteni donatur, iya kalau ada, kalau enggak gitu. Jadi kita membuat ya kemarin itu kebetulan sanggar saya bikin program kita menari di masa pandemi seperti itu. Jadi ayo kita bangkit, kita tetap latihan tapi dengan protokol kesehatan kayak gitu. Kita tetap pakai masker, face shield dan sebagainya dari anak-anak kecil sampai dewasa. Dan kebetulan orang tua dari siswa didik saya yang anak-anak kecil itu mereka support sekali. Jadi orang tua itu malah justru mendukung mereka. Memang mereka banyak yang sekolah tutupan, jadi kita harus belajar daring dari rumah, anak-anak kecil. Nah, mereka juga punya kepenatan sendiri kan, untuk bosen, boring, kegiatan melulu daring. Memang awal-awalnya saya juga memberi materi itu dari daring, Pak. Jadi tidak langsung proses tatap muka. Jadi saya juga minta izin dulu sama orang tua bagaimana. Oh ini Pacitan sudah mulai aman dan lingkungan saya juga aman. Jadi anak didik saya bisa mulai tatap muka, cuman harus dengan protokol kesehatan, harus sehat fisiknya seperti itu. Kita proses di situ, terus kemudian membuat pentas
pentasnya juga virtual bentuknya, dan kita bekerja sama dengan stasiun TV lokal di Pacitan. Alhamdulillah juga mereka support, mereka menayangkannya di TV mereka, jadi bisa ditonton banyak orang. Jadi waktu pentas virtual itu saya seperti memanage anak-anak itu. Jadi itu sangat ribet sekali memang. Daripada pentas live di panggung, sangat ribet, sangat ekstra. Aduh, memang bekerja keras. Jadi saya membentuk tim panitia, ada yang misalkan anak-anak kecil ya Pak ya, mereka pasti ketemu itu pengennya nempel, kangen sama temennya, dan lain sebagainya. Tapi itu nggak boleh gitu loh, nggak boleh berdekatan kayak gini. Terus, nah di situ yang kakak-kakaknya yang dewasa itu yang senior, jadi kan memang harus menjaga mereka. Gini mereka bimbing mereka supaya oke, ini kita harus protokol kesehatan dengan aturan seperti ini. Dan waktu pementasan pun kita pentasnya juga nggak ada penonton Pak sama sekali, jadi kita take video, jadi mengambil video lalu kita tayangkan di stasiun TV. Nah di situ kita mulai merasa oke, kita itu memang kita harus tangguh. Jadi dari situ harus bangkit dan buktinya kita bisa gitu. Ya. Wow. Oke. Ya. Ya, ini masuk ke puisinya Bu Rani. Siapa yang tak kenal jati diri, sejati. Sekalipun hidup di tanah yang tandus, mampu bertahan kuat. Kadang kita sulit mengenali jati itu, Bu. Bagaimana mengenalinya lewat seni tari, Bu? Oh iya. Jadi dalam diri saya itu sewaktu kita saya dan suami masih di Solo. Jadi kan di sana memang banyak ruang-ruang untuk berekspresi ya. Jadi banyak panggung, banyak ruang, banyak komunitas seni di sana yang bisa berkolaborasi, kita bisa pentas di mana-mana, bisa keliling dan sebagainya, berinteraksi, istilahnya saling diskusi, ngobrol dan lain sebagainya. Cuman sewaktu kita di Pacitan, dihadapi dengan keadaan yang berbeda, sangat berbeda. Dan di Pacitan itu memang komunitas seninya masih minim sekali karena Pacitan sendiri luas betulnya, dan di antara kota dan desa kan jaraknya memang jauh-jauh. Kalau di sini rumahnya juga masih banyak yang berjauhan seperti itu. Dan kebetulan di Pacitan itu kan banyak namanya tempat-tempat wisata. Selain itu kekayaan alamnya luar biasa Pak. Jadi di sini banyak lautnya sungguh luar biasa indahnya, gunung apalagi gunung, sungai pun juga sangat indah sekali. Dan waktu itu kebetulan saya berada di Sentono Gentong Pak. Di situ Sentono Gentong itu salah satu sekarang jadikan destinasi wisata di Pacitan. Nah di situ kita berada di gunung ya, di bukit seperti Bukit Batu itu, ya, halo, ya duduk. Bukit Batu itu ada pohon jati. Nah, ya, di situ banyak pohon jati. Terus kemudian saya tertarik untuk bereksplorasi di situ. Waktu di alam, saya menjadi seperti belajar lagi dengan alam. Istilahnya pohon jati, dia hidup di tanah yang tandus, cuman dia bisa hidup kokoh, dan itu menjadi pembelajaran bagi saya sebagai seorang manusia, karena manusia tidak lepas dari anugerah, karena kita mendapatkan anugerah ya yang luar biasa, semesta alam ini, dan yang pasti kita berhubungan dengan alam sekitarnya, hidup berdampingan, ya kan? Jadi kita juga harus belajar. Manusia sendiri harus belajar dengan alam dan harus merasakan sekelilingnya. Dan saya yakin karena alam itu sendiri punya energi yang luar biasa bagi manusia ya, bagi kehidupan manusia. Gitu Pak. Oke, jadi di dalam keadaan apapun kita pasti bisa survive, Bu. Iya, ya, betul sekali. Karena kita
belajar dari alam, Pak. Pohon jati dia bisa hidup di tanah yang tandus. Kenapa manusia kan yang pasti harus bisa hidup dengan segala keadaan apapun ya. Ya. Oke. Gitu. Rumput lagi, Bu. Pohon jati, batu. Ya. Oh iya. Seberapa pentingkah sifat mereka untuk Bu Rani, Bu? Menurut saya, karena saya itu seorang penari, nih, hidup seorang penari. Nah, saya belajar menari. Itu awalnya kan memang hanya belajar dari geraknya saja. Terus gerak gaya Surakarta, gaya Jogja, gaya ya seperti itu. Saya sendiri menari belum tahu itu gerak ini artinya apa. Gerak ini artinya apa. Memang belum tahu. Terus semakin ke sini, semakin karena sekarang kita langsung terjun ke masyarakat. Kita melihat sekeliling, melihat alam sekitar. Jadi saya tahu bahwa memang segala sesuatu yang diciptakan para empu-empu tari tersebut juga tidak lepas dari sekelilingnya, yang pasti gitu. Pun mereka juga melihat kondisi alam sekitar. Misalkan gerak ini, seperti pohon kelapa, mucang kanginan, seperti itu. Jadi memang zaman dulu yang pasti nenek moyang kita juga melihat itu. Dan sekarang ini saya pun seperti itu. Jadi saya mulai belajar tentang apa namanya seperti metode pengenalan materi tari atau eksplorasi tari dengan alam sekitar. Jadi anak-anak di situ saya bawa ke alam, Pak. Jadi saya ada metode latihan sebulan 2 kali gitu. Saya bawa mereka ke laut, saya bawa mereka ke sawah, ke sungai, seperti itu. Nah, mereka saya beri kebebasan untuk melihat. Jadi mengamati, berawal dari mengamati. Lalu kita resapi, misalkan dengan teknik memejamkan mata, lalu kita berimajinasi, lalu kita tuangkan ke dalam gerakan. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita amati, lalu kita tuangkan ke dalam gerakan. Nah, itu bisa menjadi metode saya dan teman-teman untuk menciptakan sebuah gerak. Nah, jadi kita menari tidak lepas dari hasil dari pengamatan kita, hasil kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Memang zaman sekarang ini kan kejadian-kejadian ya, kejadian alam. Nah, itu pun tidak luput dari ulah manusia ya, Pak. Jadi manusia itu sendiri juga harus punya kesadaran bahwa kita harus mencintai lingkungan, kita harus menyayangi sekitar dan sebaliknya karena kita membutuhkan alam itu sendiri pun ya. Jadi apapun kehendak yang di atas kita tidak tahu. Nah, hidup itu harus seimbang menurut saya. Jadi kita ada memberi, ada menerima, ada sebab, ada akibat dan seperti itu. Oh. Nah, kalau seperti batu, Bu. Batu begitu, gerakannya seperti apa, Bu? Kalau rumput kan mungkin bisa diimajinasikan. Air juga. Nah, kalau batu ikan memang diam, tapi dia punya sifat saat dia ada efek terkena air, misalkan. Dia punya sifat, dia kuat, dia tangguh di situ. Dan konsisten. Nah, jadi penari itu kan saat kita berada di atas panggung juga ada, Pak, seperti itu. Misalkan saya memberi motivasi, oke, kamu menjadi batu. Ya. Dia tangkap, dia berimajinasi menjadi batu, dia diam, kuat, teguh. Nah, diam itu sendiri pun itu juga bisa menjadi sebuah penciptaan untuk membuat gerakan. Jadi diam itu sendiri adalah gerak sebetulnya, karena ada detak jantung yang bergerak. Okay? Karena manusia juga bergerak, dia hidup, dia bernafas, jadi lebih ke kesadaran tubuhnya. Okay? Jadi para penari juga harus banyak berimajinasi, banyak melihat, banyak mengamati. Okay?
dan itu sadar gitu. Ya, meskipun diam dia tetap sadar. Nah, itu dia. Semuanya saya gitu, semua saya ekspresikan ke dalam gerak, ke dalam penciptaan seperti itu. Oke. Dalam sebuah karya. Wow. Ya. Nah, dari air kita bisa belajar tenang, tapi bisa menghanyutkan semua rumput teki, pohon jati, dan batu. Apa yang Ibu rasakan sewaktu menari di keliling air, Bu? Penari itu sendiri kan punya kepekaan, kepekaan ruang sekitar sekelilingnya. Ya, jadi sudah tentu itu berdampak bagi penari dalam bergerak. Nah, mereka juga punya, kalau misalkan rumput teki, tanaman, dan air, mereka bergerak, mereka punya energi di situ yang bisa kita serap, lalu kita tuangkan ke dalam gerak. Saat kita menari, kita juga harus merasakan, kita punya ada ruang sendiri, ruang dalam tubuh kita sendiri, ada ruang di sekeliling, dan kita harus merasakan. Nah, di situ ada sebuah perasaan, energi yang kita resap, kita serap di situ, lalu kita tuangkan ke dalam gerak. Jadi sebuah bentuk ekspresi, ungkapan, jadi sebuah karya. Dari air kita belajar tenang, tapi air kan bisa menghanyutkan semuanya, Bu. Rumput teki, pohon jati, dan batu. Ya. Apa yang Ibu rasakan sewaktu menari di keliling air, Bu? Ya, sebagai seorang penari tentunya punya kepekaan lingkungan sekitar. Jadi seorang penari juga harus sadar pada saat dia menari dimanapun berada. Dan saat itu saya menari di alam. Jadi di situ ada batu, air, apapun itu di sekitarnya, saya juga merasakan energinya. Jadi di sekeliling saya ada kehidupan, tentunya dalam diri saya juga ada perasaan yang seakan-akan mengungkapkan apa yang dirasakan oleh sekeliling saya. Jadi merespon di situ, saya merespon tentang misalkan di situ ada air yang mengalir, dan saya berimajinasi menjadi air di situ, menyatu dengan mereka, mengalir menjadi batu. Jadi saya mentransfer energi yang berada di sekeliling saya masuk di situ dan saya ungkapkan melalui gerak. Jadi saya sangat bahagia sekali, misalkan lebih bahagia menari di alam. Jadi begitu leluasa, begitu bebas, begitu ekspresi saya terungkap di situ. Jadi sangat, memang alam itu punya energi bagi kehidupan. Oke, jadi tidak ada pakem ya, Bu, kalau di alam itu? Ya, karena kita bebas bereksplorasi di situ, jadi tidak ada pakemnya lagi. Cuman di situ kita harus sadar bahwa kita melakukan gerak itu dengan sadar. Jadi seperti ya mengalir apa adanya di situ. Oke. Sebetulnya kalau menurut Ibu sendiri enak di alam atau di panggung? Nah, kedua-duanya sebetulnya ada kenikmatan semua, ada ya ada kalau di panggung kita bisa berinteraksi di atas panggung dengan sorotan lampu, penonton yang ada di depan, ada batasan di situ, ya, panggung dan area penonton. Jadi energi yang kita dapatkan itu juga akan berbeda. Dan kalau di panggung, misalkan panggungnya
panggungnya auditorium, jadi antara penonton di situ kita hanya tampak dari depan saja dan penonton di depan dan mereka hanya melihat lurus seperti itu. Jadi kalau di alam mereka biasanya penonton misalkan sebelum pandemi ada penonton di sekeliling, mereka bisa melihat dan sekaligus merasakan energi di situ. Jadi kita bisa berinteraksi secara langsung dengan penonton, ada kedekatan emosi di situ. Nih. Jadi kedua-duanya juga sama-sama menguntungkan dan sama-sama ada pertukaran energi, ada interaksi sama-sama imbang gitu. Nah, tapi Seperti itu. kalau di alam tanpa penonton kan lebih bebas, bukannya begitu, Bu? Kalau di alam saat kita menari sendiri ya, tanpa adanya penonton, itu kita itu sudah menjadi kepuasan diri kita sendiri saat apalagi terutama saya, misalkan nggak ada penonton pun saat kita misalkan berada di laut tiba-tiba saja ada ombak di situ, ada angin, ada pasir. Nah, kalau kita punya kepekaan, kita langsung mulai aja bergerak di situ. Eksplorasi aja di situ, berekspresi saja. Jadi apapun yang kita sentuh, kita rasakan, kita respon dengan gerakan. Jadi menari itu udah tidak udah menjadi satu kesatuan itu. Jadi seakan-akan sehari-hari ini juga menari. Jadi ini adalah panggung. Jadi rasanya seperti itu. Jadi nggak ada nonton pun itu sudah ya kita berekspresi dimanapun berada. Karena itu jadi laku kami sebagai seorang penari bagi saya. Ya. Bu, waktu di alam bebas itu ada energi yang masuk ke dalam kita, Bu. Waktu di alam, ya, itu kan ada energi yang terasa masuk ke tubuh Ibu. Nah, gerakan-gerakan itu digerakkan oleh energi tersebut atau Ibu sendiri dengan sadar menggerakkan gerakan-gerakan itu, Bu? Energi yang kita serap itu adalah jadi semua makhluk hidup punya energi, ya. Apalagi yang hidup punya kehidupan. Jadi saat kita menari itu ada energi yang masuk dalam tubuh kami, ruang kami saat menari. Nah, di situ kita sadar. Jadi saya juga mengeluarkan energi dari dalam tubuh saya, ya kita ungkapkan melalui gerakan. Cuman energi di situ seperti saat kita merasakan kepekaan tangan saya, telinga saya, mata saya, ya hidung saya, semuanya itu menjadi sebuah imajinasi. Lalu kita serap, nah kita tuangkan melalui gerakan. Jadi energi itu juga muncul dari diri saya dan lingkungan sekitar. Jadi kita menjadi satu kesatuan di situ. Gitu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya, atas pengetahuannya.